Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik, luar biasa. Kau setia menyertai hidupku Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlukan. Penyediaanmu tepat pada waktunya. Penyertaanmu sempurna dalam hidupku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Kaulah Tuhan yang berkuasa. Kau Allah yang ajaib. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. 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 Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan.
menyertaiku, menyertaiku. Yes, Lord. Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan judul dua hal yang harus kita jaga supaya sampai ke surga. Sudah sering saya katakan kepada kita bahwa kenapa kita harus sungguh-sungguh menjalankan kekristenan kita, dan kenapa pelayanan ini begitu seriusnya untuk mengerjakan dan menjalankan kekristenan selama ini adalah karena kita punya goal yang sangat tinggi gitu ya. Semua manusia di dunia ini merindukan surga gitu. Semua agama merindukan surga setelah ia meninggal gitu ya. Bahkan orang-orang kemudian melakukan ibadah yang sangat disiplin, yang sangat ketat, kemudian juga ketaatan yang maksimum, berbuat kebajikan. Semua itu dilakukan sebetulnya untuk satu tujuan, yaitu adalah untuk surga, untuk kekekalan mereka gitu ya. Nah, itulah kenapa di dalam pelayanan ini selalu saya kaitkan dengan keselamatan jiwa, kemudian kekekalan atau kerajaan surga, karena memang semua kita harus semakin menyadari bahwa tujuan kita itu adalah surga gitu ya. Dan sama sekali tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan, selalu membawa kata-kata kekekalan atau surga gitu ya. Karena memang itulah tujuan saya melayani, bahkan sepenuh hati melakukan semuanya, karena saya sudah betul-betul mengerti bahwa apa yang dikerjakan di dunia ini adalah semata-mata yang paling utama adalah untuk kekekalan, untuk kerajaan surga gitu. Jadi kalau setiap orang perhatikan judul-judul atau tema-tema, bahkan perkataan-perkataan yang sering saya lontarkan pada video gitu ya, itu selalu berkaitan dengan keselamatan jiwa, dengan kekekalan gitu ya, dengan kerajaan surga. Karena untuk itulah kita berada di dalam komunitas ini. Jadi selalu dituntun ke arah sana gitu ya. Saya berikan judul dua hal yang harus kita jaga supaya sampai ke surga gitu. Nah, belakangan ini saya juga rasa bahwa perjalanan kita dalam mengikuti Tuhan itu tidaklah mudah gitu ya. Saya juga merasakan hal yang sama gitu ya. Semakin hari itu semakin berat gitu. Baik dalam menjalankan hidup kita sehari-hari gitu ya. Terlebih dalam mempertahankan persekutuan kita dengan Tuhan. Apalagi kalau saya ya, kalau sedang capek,
berolahraga atau kurang tidur, itu sangat berdampak pada fokus saya gitu ya, untuk kebugaran tubuh saya. Otomatis itu mempengaruhi fokus saya juga dalam berdoa gitu. Makanya kalau saya terlalu capek, saya biasanya mengulur jam doa saya, tapi tetap berdoa gitu ya, karena daripada memaksakan diri berdoa pada jam yang sama tapi kondisi yang ngantuk kan sia-sia juga gitu. Jadi saya suka style alarmnya itu lebih lama gitu ya, karena supaya tidur lebih lama, badan saya semakin fit nanti ketika berdoa. Jadi lebih baik saya telat sedikit berdoanya tapi kemudian fokus gitu ya. Nah, saya perhatikan, saya rasakan juga di antara kita demikian gitu ya, betapa beratnya bertarung dalam menjalankan hidup ini, hidup sehari-hari gitu ya. Atmosfernya itu betul-betul penuh tekanan, penuh pergumulan, dan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau manusia rohaninya tidak kuat, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan ini itu akan terasa lebih berat gitu. Nah, dan itu yang saya rasakan di dalam atmosfer. Maka pada kesempatan ini saya ingin menguatkan kita. Tadi saya katakan kita sama kok, sama-sama berjuang, kita sama kok, sama-sama berusaha untuk melewati pintu yang sesat itu, jalan yang sempit itu. Tetapi saya akan bayar harga untuk itu, karena firman Tuhan sudah berkata bahwa itulah jalan menuju kepada kehidupan. Nah, jadi pada sharing kali ini saya ingin menguatkan, meneguhkan setiap orang yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini untuk tetap kuat gitu ya, karena di dalam firman Tuhan katakan, nanti baca di Capas ya, saya tulis lengkap di Capas, bahwa orang-orang yang akan nanti selamat pada akhirnya adalah hanya mereka yang bertahan. Saya tulis di Capas bahwa bertahan itu berarti ada upaya ada upaya dari diri kita, upaya yang aktif untuk berjuang keras supaya bertahan, bukan cuma untuk mempertahankan iman, tapi bertahan dalam kesetiaan, bertahan dalam ketaatan, bertahan dalam takut akan Tuhan. Pagi hari ini saya melanjutkan pembacaan Alkitab di ulangan gitu ya. Sangat sering diulang-ulang kata setia. Jadi Musa selalu mengingatkan bangsa itu untuk setia, untuk setia bukan cuma kepada Tuhan, tapi setia dalam ketaatan. Seringkali Musa berkata berpegang pada perintah ketetapan Tuhan. Itu kan memberi pesan bahwa perlunya setiap kita umat Tuhan itu memiliki kesetiaan dan konsistensi di dalam diri kita dalam mengikut Tuhan, bukan cuma dalam iman tapi dalam ketaatan. Lalu hal-hal yang
kata-kata yang juga sering diulangi dan juga diucapkan oleh Musa adalah takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Karena kalau orang tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka dia akan dengan mudahnya untuk berbuat dosa, gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa hanya mereka yang bertahan yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Nanti pada Capas dibaca saja bahwa firman Tuhan meminta kita di Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lukas 21:19 juga berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi kalau saya rasakan ya di dalam atmosfer gitu ya, seolah-olah Tuhan nggak berbuat sesuatu gitu ya. Ini hanya seolah-olah gitu. Kenapa nggak Tuhan kenapa Tuhan tidak memudahkan jalan-jalan kita gitu ya? Karena ada nilai yang Tuhan ingin cari di dalam diri kita, yaitu sikap yang mau bertahan gitu. Ya, jadi kalau dagingnya kita kan pengennya Tuhan lalukan kita dari masa-masa kesesakan ini. Kalau keinginan dagingnya kita ya cepat-cepatlah berlalu dari tekanan hidup ini gitu ya. Tapi bukan itu yang Tuhan pentingkan. Tetapi yang Tuhan utamakan adalah sampai Tuhan menemukan ada nilai di dalam diri kita untuk bertahan. Bertahan bukan cuma dalam mempertahankan iman, tadi saya katakan, tapi bertahan untuk tetap percaya, bertahan untuk tetap setia, bertahan untuk tetap taat, bertahan bahkan kita belum masuk pada masa kesukaran seperti pada kitab Wahyu gitu ya. Nah, Tuhan menghendaki mencari nilai yang tinggi di dalam diri kita. Apakah ada nilai yang tinggi yang tetap bertahan maksudnya tetap konsisten, tetap melakukan hal-hal yang seturut dengan Tuhan, tetap bersyukur, tidak bersungut-sungut, tetap bersemangat, tetap setia memuji menyembah Tuhan, tetap menjaga ketaatannya, menjaga apinya gitu ya. Bertahan dalam semuanya sampai pada kesudahan. Itu yang Tuhan nilai itu yang Tuhan lihat gitu ya. Jadi Tuhan bukan tidak peduli dengan kehidupan kita, atau bahkan jangan sampai ada berpikir Tuhan nggak sanggup melalukan kita dari masa kesukaran ini gitu ya. Kan pada kesaksian juga dikatakan bahwa sungguh Tuhan memperhatikan kehidupan kita, tapi ada nilai yang tinggi yang ingin Tuhan cari di dalam setiap kita adalah nilai sikap hidup, pilihan hidup untuk bertahan di tengah yang sulit, di tengah keadaan yang tidak enak, sampai kita didapati, dinilai oleh Tuhan bahwa ini adalah sosok, ini adalah orang yang memang bertahan gitu ya, mempertahankan imannya, mempertahankan kesetiaan, konsistensinya, dan itu yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jadi ini saya tuliskan juga pada Capas supaya kita perhatikan bahwa di masa-masa sulit yang tadi saya katakan, kita menjalani hari-hari kita juga dalam keadaan susah, kemudian harus tetap menjalankan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, ketahuilah bahwa melalui pesan yang pertama ini saya mau katakan bahwa Tuhan ingin melihat nilai yang sungguh-sungguh mau bertahan, bukan cuma dengan iman tapi kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Jadi bangun itu, karena ayat ini sangat sederhana berkata bahwa kalau kau bertahan, kau akan selamat. Kalau kau bertahan, kau akan memperoleh hidupmu. Jadi bertahan dalam kesetiaan,
bertahan dalam konsistensi, bertahan dalam mempertahankan kualitas kerohanian, bertahan dalam ketaatan, bertahan sekalipun sukar, bertahan dalam sikap hidup yang mau bersyukur, tetap bersemangat untuk melakukan semuanya, berdoa gitu ya. Itu nggak mudah. Tapi itu yang tadi saya katakan, nilai yang tinggi itu yang tidak dimiliki oleh banyak orang, dan kemudian nilai itu yang tidak banyak orang membayar harga atasnya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pintu yang sempit dan pintu yang sesat dan jalan yang sempit itu. Menjalankan kehidupan yang tetap seperti itu di tengah fakta hidup yang tidak mengenakan itu nggak mudah. Tapi dua ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau mau selamat, kalau mau mendapatkan hidup, kita harus bertahan dengan apapun situasi hidup. Tadi saya sudah katakan, Tuhan ingin melihat apakah kita sungguh teguh bertahan, bukan cuma dengan iman kita, tapi tetap hidup seturut dengan firman Tuhan, berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran yang kita sudah ketahui gitu ya. Nah jadi kalau tadi saya katakan bahwa saya rasa kok bagaimana apa yang dirasakan oleh kita semua di sini menjalankan hidup, ada tantangan bukan cuma dalam ekonomi, ada juga permasalahan keluarga, ada juga masalah kesehatan kan. Nah, tapi kita harus bertahan dengan prinsip hidup yang kita sudah baca gitu. Jangan kita kemudian menjadi lemah, menjadi kendur gitu ya. Tapi harus tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan. Nah, orang yang tidak menjaga persekutuannya dengan Tuhan akan rentan terhadap kemunduran gitu. Nah, jadi hanya bekal ini yang ingin saya berikan kepada kita, bahwa siapa di antara kita yang membayar harga untuk dua hal yang saya mau katakan nanti, dia akan bertahan bukan cuma melewati pertandingan iman, tetapi juga akan sampai kepada tujuan kita adalah ke surga. Dua hal yang harus dijaga supaya kita sampai ke surga. Yang pertama yaitu adalah ketaatan. Apa yang harus kita lakukan supaya sampai ke tanah perjanjian, yaitu kerajaan surga? Saya tulis di sana adalah hidup dalam ketaatan. Ulangan 11 ayat 8 berkata, jadi kamu, Musa berkata kepada bangsa Israel, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Kemarin kan saya sudah buatkan ini pada video berbagi rema, tapi di sini juga saya tuliskan lagi ayat ini bahwa ketaatan itu akan membuat kita kuat, menjadi seorang yang teguh berdiri, seorang yang menang. Kenapa? Karena panas si jahat yang menuduh kita, melemahkan kita, mengintimidasi kita, itu tidak akan mempan. Orang yang berpegang pada perintah Tuhan, yang hidup dalam ketaatan, itu perlindungan Tuhan itu sempurna atasnya, sehingga dia akan kuat dalam menjalankan pertandingan iman yang diporsikan untuknya gitu ya. Jadi hidup dalam ketaatan akan membuat hidup seseorang, dan hidup dalam ketaatan akan membuat hidup seseorang benar di hadapan Tuhan. Jadi kenapa kita harus hidup dalam ketaatan? Supaya kita kuat dalam melanjutkan pertandingan iman. Gak ada celah yang kita buka untuk si jahat untuk mengintimidasi hidup kita, untuk melemahkan hidup kita, untuk mengalahkan hidup kita, ya kan? Tempoh hari saya sudah bagikan bahwa orang Israel kemudian dibelakangi oleh Tuhan, tidak didukung oleh Tuhan dan dikalahkan oleh musuh ketika mereka hidup dalam ketidaktaatan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita hidup dalam ketidaktaatan, kita membuka celah untuk si jahat bukan cuma mengganggu, bahkan merusak
kehidupan kita, gitu ya. Jadi hidup dalam ketaatan. Dalam beberapa pernyataan saya di waktu yang lalu saya katakan bahwa kita akan menjadi benar kalau kita menjalankan hidup kita seturut dengan kebenaran sejati, gitu ya. Saya sering mengungkapkan perkataan-perkataan ini, dan itu datang, saya percaya 100% dari hikmat Roh Kudus. Karena apa? Firman Tuhan ada 2 ayat yang menumbuhkan pernyataan saya itu, gitu ya. Jadi saya kan sudah sering katakan bahwa kalau kita memang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, gitu ya. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi untuk kita tetap dalam koridor kebenaran, supaya kita tetap status kita benar, kita juga harus mempertahankan kebenaran itu dengan menghidupi kebenaran sejati, gitu ya. Dan ayat firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati dan juga menghibur saya, karena setiap perkataan yang saya lontarkan itu ada ayat firman Tuhan ya, gitu. Di Ulangan 6 ayat 5 berkata, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi, kapan seseorang menjadi benar? Kapan seseorang menjadi benar? Pertama, karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi tidak lantas kemudian ketika kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, lalu selamanya akan menjadi benar. Ya, kalau seperti itu prinsipnya kan sama seperti pengandung Hypergrace yang berkata sekali benar, sekali selamat, selamanya selamat, gitu. Enggak seperti itu. Tapi setelah kita dibenarkan oleh darah Yesus, kita harus menghidupi kebenaran itu supaya kita tetap menjadi orang benar sampai pada akhirnya. Nah, tadi kan di awal saya katakan bahwa bagaimana kita supaya sampai ke mencapai tujuan tertinggi kita dalam perjalanan hidup ini, bukan cuma dalam kekristenan, tapi dalam hidup ini adalah kita harus hidup dalam ketaatan supaya kita kuat untuk memasuki Yerusalem baru, surga yang Tuhan janjikan atas kita. Dan hidup dan selain kita menjadi kuat, hidup dalam ketaatan itu akan membuat status hidup kita di mata Tuhan menjadi benar, gitu. Ya kan? Saya ulangi ayat yang menumbuhkannya. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu. Saya akan menjadi benar di hadapan Tuhan, atau saudaramu akan menjadi benar di hadapan Tuhan, bukan semata karena sudah dibenarkan oleh darah Yesus, tapi kalau saya dalam hidup saya melakukan segenap perintah itu. Nah, itulah kenapa saya dalam menjalankan ketaatan saya nggak tanggung-tanggung, gitu ya. Karena percuma kalau tanggung. Ya sekalian mau taat, kalau mau taat sekalian, gitu ya. Saya akan menjadi benar hanya kalau saya melakukan segenap perintah Tuhan dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkan kepada kita. Lalu ini juga di Yehezkiel 18 ayat 9 dikatakan, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti perintahku dengan berlaku setia. Jadi selalu ada kata setia, gitu. Itu artinya bahwa Tuhan mau ketaatan kita itu bukan cuma gak up and down, apalagi cuma sekali, gitu ya, tapi setia, gitu. Setia beribadah, setia baca firman, setia berdoa, terus bersyukur, gitu ya. Dan juga ketaatan-ketaatan lain, gitu. Melakukannya dengan setia. Dikatakan di Yehezkiel 18:9, hidup menurut ketetapanku dan hidup mengikuti perintahku dengan berlaku setia
Dialah orang benar dan dia pasti hidup. Jadi saya ulangi ya, ini saya kan orangnya ngajar ya, punya talenta, bakat itu ngajar ya. Jadi tadi kan saya katakan bagaimana kita supaya bisa masuk ke tanah perjanjian. Cuma satu syaratnya, bahwa kita harus berpegang kepada perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, melakukannya dengan setia. Ketaatan ini akan membuat kita kuat untuk menjalani pertandingan iman. Tetapi di samping membuat kita kuat, tadi kita menutup pintu bagi siapa untuk melemahkan kita, mengintimidasi, mengalahkan hidup kita. Tapi ketika kita menjadi taat, kita membuat diri kita berada di dalam status orang benar. Nah, firman Tuhan sudah saya bacakan dua, bahwa siapa sih orang benar itu? Ini nggak perlu kita belajar sekolah teologi ya untuk memahaminya. Firman Tuhan sudah jelas bilang, orang benar itu adalah orang yang, dan kita akan menjadi benar kalau kita melakukan segenap perintah itu, bukan sebagian, segenap perintah itu. Lalu hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dan berlaku setia, dialah orang benar dan pasti hidup. Jadi kalau saya suka renungkan bagaimana firman Tuhan menuntun, mengajar saya dalam melayani, tapi terlebih juga menuntun pribadi saya mau masuk ke surga itu, saya sangat terharu gitu ya. Hanya diperlukan hati yang taat. Kalau sudah dengarkan firman Tuhan yang sederhana seperti ini, kan dikatakan tadi, saya ulangi lagi ya, ini hal-hal yang perlu, bahkan bekal kita untuk melewati tahun ini, untuk masuk pada tahun yang baru, untuk melanjutkan pertandingan iman. Supaya kamu supaya kamu kuat untuk memasuki dan menduduki negeri. Kalau mereka kan Israel ke tanah Kanaan, tapi kalau kita kan ke Yerusalem baru. Supaya kuat adalah harus berpegang pada firman Tuhan. Firman ketaatan itu kita sebut itu berpegang pada firman Tuhan dengan setia adalah ketaatan yang konsisten itu akan membuat kita menjadi seseorang yang berstatus atau bernilai benar di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya, kenapa harus kita kejar status orang benar? Karena firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan itu 100% benar, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, janji Tuhan dan pasti digenapi. Tuhan udah bilang, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti perintahku dengan berlaku setia. Dialah orang benar dan dia pasti hidup. Itu artinya hidup kekal. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi kalau kita mau hidup dalam kekekalan di dalam kerajaan surga, cuma satu, taat, berpegang pada segenap perintah Tuhan dengan setia. Ketaatan ini akan membuat kita kuat, lalu ketaatan ini akan membuat diri kita statusnya benar. Orang benar, kata firman Tuhan, pasti hidup. Nah, ini yang paling utama yang kita perlukan, yang kita perhatikan, yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di dalam menjalankan pertandingan iman kita ini. Tadi kan di awal saya sudah bilang, kita dalam hari-hari ini karena faktor tekanan hidup yang berat, kita cenderung lemah dan otomatis berpengaruh pada persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam ketaatan, pertolongan, pembelaan Tuhan akan mendukung kita. Tapi kalau kita nggak taat, sama seperti Tuhan membelakangi orang Israel, nggak mendukung orang Israel, Tuhan juga nggak mendukung kita. Nah, jadi tanamkan ini di dalam hati yang paling dalam, di lubuk hati yang paling dalam, supaya saya sampai kepada kerajaan surga yang Tuhan janjikan. Harga mati untuk ketaatan terhadap segenap perintah Allah dan bukan sebagian. Nah, makanya kalau mau taatlah sekalian, nggak usah pilih-pilih, karena
semua yang Tuhan perintahkan itu, Tuhan berikan kita kemampuan untuk taat sebetulnya. Masalahnya hati kita mau taat apa tidak. Nah, ketaatan membuat kita kuat karena tidak ada membuka celah bagi si jahat untuk melemahkan kita, untuk mengintimidasi, bahkan menghancurkan hidup kita. Lalu di satu sisi lain perlindungan Tuhan ada pada orang yang taat. Kemudian ketaatan juga akan membawa kita pada status orang benar, sebab hanya orang benarlah yang kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Di Ulangan 4 ayat 2 berkata, janganlah kamu menabai apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik padamu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik. Saya ulangi, haruslah kita melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ini juga firman yang ditujukan untuk kita. Kalau mau kehidupan kita baik, tidak dirusak oleh si jahat, tidak dikalahkan oleh si jahat, dan kita kemudian masuk dan menduduki negeri yang baik, Yerusalem baru, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, adalah kita harus tetap terus berpegang pada peringatannya, hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita bukan cuma kuat tadi, ya. Saya ulangi bahwa ketaatan itu membuat kita kuat. Karena pembelaan Tuhan ada pada kita, Tuhan akan mendukung kita, dan iblis kita tidak membuka celah bagi iblis untuk merusak, mengalahkan, mengintimidasi kita. Tapi kemudian ketaatan akan membuat status hidup kita menjadi benar, dan kita akan hidup. Dan syarat untuk masuk ke tanah perjanjian kita sekarang, yaitu surga, adalah orang-orang benar. Nanti akan baca di Sapas, saya tulis bahwa hanya orang-orang benarlah yang akan masuk ke tempat perhentian Tuhan. Saya baca secara cepat, ya. Dasar firman Tuhan yang menuliskan bahwa hanya orang yang hidup benarlah yang akan memasuki kerajaan surga itu. Di Imamat 18 ayat 5, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Yehezkiel 19 ayat 18 ayat 9 tadi saya sudah baca. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti perintahku dengan berlaku setia, dialah orang benar, dia pasti hidup. Ketaatan akan membawa status kita menjadi orang benar, dan kebenaran dalam hidup kita akan membuat kita memenuhi syarat mendapatkan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Mazmur 18 ayat 20 berkata, inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Siapa yang akan masuk ke gerbang Tuhan? Gerbangnya Tuhan berarti kan ke tempat di mana Tuhan berdiam. Jelas ditulis di Alkitab, orang-orang benar. Siapa orang-orang benar? Orang-orang yang berpegang pada segenap perintah dan ketetapan Tuhan. Itulah orang benar. Jadi bukan setiap orang Kristen akan menjadi orang benar, hanya yang mereka berpegang kepada segala perintah Tuhan dan ketetapannya dengan setia, itu yang akan membuat dirinya menjadi orang benar. Jadi orang seperti ini kapanpun
harinya berakhir, entah oleh kematian, entah rapture, entah the second coming, Tuhan dapati dia benar kok. Dan kata firman Tuhan, dia pasti hidup. Matius 25 ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya. Ini perumpamaan tentang dari kitab Matius ketika Tuhan berkata, ketika aku lapar kamu memberi aku minum, ketika lapar kamu memberikan aku makan, ketika haus kamu memberikan aku minum, gitu ya, ketika telanjang memberikan pakaian, gitu ya. Ini saya ambil saja satu ayatnya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus kami memberikan engkau minum? Ya, saya coba sorotin di sini kan orang-orang benar. Berarti orang-orang yang dalam hidupnya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang seturut dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Orang-orang benar inilah yang kemudian dipersilahkan Tuhan masuk dalam perjamuan yang Tuhan yang Bapa sudah sediakan. Jadi saya hanya memberikan penekanan kepada kita bahwa ini kita harus kejar status seorang benar, dan status ini hanya akan bisa didapatkan. Firman Tuhan terangin semuanya dengan sederhana. Jadi orang-orang yang gak bersekolah pun yang penting bisa baca aja pasti ngerti maksudnya. Untuk menjadi orang benar itu diperlukan ketaatan, berpegang kepada seluruh perintah Allah. Jadi ini yang kita pegang hari-hari ini, melewati masa hidup yang sangat tidak enak, ya, sangat penuh tekanan. Ya, saya mau katakan bahwa pelihara ketaatannya, pegang firman Tuhan, dan taatlah dengan setia. Ketaatan akan membuat kita tetap kuat dalam pertandingan iman. Saya nggak mau ada di antara kita, apalagi udah bertumbuh, kemudian mundur. Tapi kan seperti yang saya katakan juga di awal, bahwa Tuhan justru membiarkan ini semua terjadi untuk melihat siapa di antara kita yang punya tekad untuk bertahan, gitu ya. Supaya tetap kuat, bisa melewati tahun ini, bahkan hari-hari yang akan datang di tahun yang baru. Jangan kompromi dengan ketaatan, apapun harganya. Kejar ketaatan, karena pembelaan Tuhan, support Tuhan, dukungan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, janji Tuhan terjadi pada orang yang taat. Dan ketaatan kita akan membuat kita menjadi orang benar, supaya kita kemudian sampai kepada tanah perjanjian kita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Di Capas juga ada ayat-ayat tambahan tentang janji Tuhan terhadap orang-orang benar. Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi sekarang pikiran kita sudah dibukakan, ya. Sekarang setiap kita sudah mengerti, ya, bahwa yang namanya orang-orang benar itu, siapa orang-orang benar itu? Harus kembali kepada firman yang tadi, yang berpegang pada perintah Tuhan, dialah orang benar, dia pasti hidup, gitu ya. Jadi kalau dikatakan mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, siapa sih orang-orang benar? Bukan semua orang Kristen, bukan, tapi mereka yang hidup berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan dengan setia, dan telinganya pada telinga mereka minta tolong. Jadi sekalipun Tuhan izinkan kita melewati masa sukar, tapi kalau kita mempertahankan hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, telinga Tuhan akan mendengarkan kita. Jadi sekalipun kita berada di dalam lembah, kalau Tuhan ada, kita kan bisa melaluinya. Di Mazmur 37 ayat 17 berkata, sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan. Jadi orang-orang fasik itu bukan berarti orang yang
nggak percaya Yesus saja gitu ya, tapi orang-orang fasik adalah juga orang Kristen yang berlaku jahat gitu loh. Sebab orang-orang fasik akan dipatahkan, tetapi Tuhan menetap menopang orang-orang benar. Ya, kembali saya katakan, Tuhan menopang siapa? Orang-orang benar. Orang-orang benar itu siapa? Orang-orang yang berpegang pada perintah Tuhan yang setia. Mazmur 37:39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar itu siapa? Orang-orang yang berpegang pada perintah Tuhan, yang taat dengan setia. Itu orang benar, bukan orang Kristen, bukan orang yang fanatik dengan kekristenan. Ya, pada kesaksian itu kan disinggung itu. Ada orang yang terlalu sibuk dengan imannya, fanatik, berdebat segala macam, atau sibuk pelayanan. Bukan yang itu. Orang benar itu adalah bahkan cuma orang biasa, orang Kristen biasa, tapi dia berpegang pada segenap perintah dan ketetapan Tuhan. Itulah orang benar, dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Siapa orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan? Orang benar, orang-orang benar. Siapa orang-orang benar? Orang-orang yang berpegang pada perintah Tuhan dan segenap perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Orang-orang benar itu didengarkan oleh Tuhan teriakannya, dan orang-orang yang benar yang akan kemudian Yesus persilakan untuk masuk dalam perjamuan yang sudah disediakan Bapa. Hari ini kita diberikan pengertian tentang orang-orang benar. Udah ngerti dan kita kejar itu. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesatan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari orang-orang yang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Sebab mata Tuhan 1 Petrus 3:12. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinga mereka kepada permohonan mereka minta tolong. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang benar. Orang-orang benar menurut definisi Alkitab loh. Ya, tadi saya katakan, saya sudah sering katakan orang benar itu adalah orang yang hidup seturut dengan kebenaran sejati. Firman Tuhan 2 ayat menjelaskan definisi orang benar itu adalah orang yang melakukan dan berpegang pada segenap perintah dan ketetapan Tuhan. Berarti orang benar itu adalah hanya orang Kristen yang taat. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinga pada permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang pertama, kita harus jaga. Sekalipun situasinya berat, adalah pelihara ketaatan. Supaya apa? Supaya tetap kuat dalam pertandingan iman. Kenapa menjadi kuat? Sebab Tuhan mendukung orang-orang yang taat. Kalau kita tidak taat, maka musuh akan menguasai kita, bahkan menghancurkan, mengalahkan, mengintimidasi hidup kita. Jadi itu yang saya mau tekankan. Apa yang harus kita lakukan? Jaga ketaatan. Jaga, pertahankan ketaatan supaya tetap kuat, supaya Tuhan mendukung kita dan status kita menjadi orang benar. Itu yang dikejar dalam hidup ini. Selain mempertahankan iman kepada Yesus Tuhan, tapi adalah juga ketaatan. Saya juga tambahkan di sini beberapa ayat pendukung lagi yang mendukung kebenaran firman Tuhan, bahwa memang hanya orang benar yang akan masuk ke dalam kerajaan surga gitu ya. Jadi diingat ya, sekarang udah firman Tuhan udah memberikan kita definisi orang-orang benar. Orang-orang benar itu siapa? Bukan semua orang Kristen, tapi mereka yang melakukan segenap perintah Tuhan dan berpegang pada ketetapannya dengan setia. Di Kejadian 7 ayat 1 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seistrimu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Kebenaran akan memerdekakan kita. Kebenaran yang kita hidupi di dalam seluruh kehidupan kita adalah
itu yang akan membenarkan kita. Nah, itulah kenapa dari dulu saya selalu bicara firman Tuhan. Karena dari awal pelayanan ini ada, saya hanya mengajarkan firman Tuhan. Ada kalanya saya berbagi apa yang saya dapatkan dalam doa, gitu ya, dari ya dalam doa, tapi selalu ada dasar firman Tuhan yang mendasarinya. Dan perhatikan ya perkataan-perkataan saya ini, bahwa para sahabat setia sekarang bertumbuh, bertahan, berubah, bahkan berbuah, itu dihasilkan oleh firman Tuhan. Itulah kenapa saya sangat menolak keras kalau ada hal-hal yang topik-topik yang dibahas dalam mimbar TRC ini yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Sebetulnya beberapa hari yang lalu saya sangat jengkel dia, marah dia, kecewa dengan apa yang terjadi di TRC Group WA gitu ya. Tapi udah beberapa hari yang lalu ya. Tapi saya harus menjadi pelaku firman Tuhan gitu ya. Saya kan berkata bahwa harus cakap menahan hati gitu ya. Orang kalau melampiaskan panas hatinya pada saat itu sama dengan orang bodoh. Nah, dan saya kan nggak mau jadi orang bodoh gitu ya. Nah, jadi saya menahan hati, saya berdoa, dan saya pastikan hati saya tenang gitu ya, supaya saya berkata-kata itu yang benar gitu ya. Karena firman Tuhan juga berkata, jadi semuanya harus kembali kepada firman Tuhan. Amarah tidak mengerjakan hal yang baik dalam diri manusia gitu ya. Jadi saya tahan hati saya. Firman itu selalu membekali mengajar diri saya gitu. Beberapa hari yang lalu sempat terjadi perbincangan di sana tentang vaksin gitu ya. Saya udah bilang ke tim admin, tolong hentikan itu, karena tadi kan saya katakan, saya berubah, para sahabat di sini berubah dari dulu, itu dibesarkan oleh firman Tuhan. Bahkan keselamatan pun itu hanya bicara tentang ketaatan terhadap segenap perintah dan ketetapan Tuhan. Gak ada hal-hal yang lain. Ini kan mimbar TRC yang ada Tuhan percayakan pada saya. Tapi ada orang-orang yang dengan membanggakan dirinya soal vaksin ini gitu ya. Saya bilang ini nggak membangun iman gitu ya. Saya nggak sebutkan namanya karena saya mengasihi saudara ini dan saya ingin mereka terus bertumbuh gitu ya. Tapi gini loh, saya cerita dulu ya yang di TRC. Ada orang yang berkata bahwa ini sebetulnya sangat ini hati saya ya, menghancurkan hati saya gitu. Sampai pada malam hari itu saya berdoa kepada Tuhan, betul-betul hanya mengungkapkan kesedihan saya gitu ya, keprihatinan saya gitu. Sekejam inikah namanya penyesatan pikiran gitu ya. Ada seseorang yang berkata begini, saya betul-betul menolak vaksin gitu ya. Saya nggak mau divaksin sampai saya dapat ancaman dari bosnya, kalau nggak divaksin maka akan di PHK ya, atau ya di PHK, diberhentikan dari pekerjaannya ya. Perhatikan, dia bilang, tapi selalu ada saja salah Tuhan untuk dia bisa lepas dari vaksin katanya. Soalnya
si kepala dinas bilang semua karyawan, semua pekerja atau pegawai itu harus divaksin dan harus divideokan, gitu kan? Nah, lalu dengan percaya dirinya saudara ini berkata, akhirnya saya lepas dari vaksin, saya disuntik, tapi disuntik bukan vaksin tapi kayak anti tetanus gitu ya. Sudah kehilangan hikmah. Bukankah itu sebuah kebohongan? Berarti kan laporannya si bos kan tahunya memberikan bukti rekaman video bahwa telah divaksin COVID kan, tapi dia memberikan video dengan suntikan yang lain. Bukankah itu penipuan? Bukankah itu kebohongan? Firman Tuhan katakan jika iya, hendaklah katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada sejarah. Hati saya betul-betul hancur, sampai betul-betul gak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia membenarkan kekeliruannya dengan konsep berpikirnya yang salah. Saya sudah gak tahan lagi, saya langsung keluar dari grup TRC. Karena juga ini bukan mimbar TRC yang dari dulu saya bangun gitu ya, membicarakan hal yang aneh gitu loh, hal-hal yang tidak membangun. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Sejak dari kejadian itu, bahkan sebetulnya sekarang atmosfer mendatangkan ketidakdamaian kesejahteraan gitu ya, merusak keadaan. Ada juga yang berkata seperti ini, wah kalau Tuhan sudah mau datang gitu ya, kan selalu dihubungkan vaksin ini dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ngapain lagi saya kuliah? Saya bilang ini juga tindakan yang perbuatan yang tidak bijaksana. Saya jadi ingat kejadian di waktu yang lalu, kalau nggak salah tahun 2000-an, ada sekelompok komunitas di daerah Bandung kalau nggak salah yang berkata tahun 2000 Tuhan mau datang. Terus mereka berhenti berusaha, berhenti bekerja, berhenti sekolah, menjual apa yang mereka miliki. Mana? Sekarang udah 2021. Itu yang saya katakan di dalam Tuhan. Betapa mengerikannya kalau pikiran orang udah disesatkan gitu ya. Selalu berpegang pada perasaan dan pikirannya sendiri, bukan kepada kebenaran. Di sini saya tidak sedang mempropagandakan vaksin gitu ya, bukan, tapi berpikirlah bijaksana. Coba yang tadi, kasus yang tadi, apakah Tuhan membenarkan sebuah alasan untuk dengan kebohongan? Kecuali kalau saudara ini baru bilang sih saya nggak mau divaksin dan sampai saya dipecat, kehilangan pekerjaan, it's okay gitu ya, itu masih keren gitu. Ini kan enggak, tapi dia malah membuatkan video, katanya berarti kan pengakuannya ke sana ke bosnya udah disuntik vaksin dong, vaksin COVID yang sekarang, tapi yang dilakukan vaksin yang lain. Berarti apa? Penipuan, dusta, dosa. Itu yang saya katakan bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera, keteraturan, tidak dengan membanggakan diri sendiri. Ada juga orang-orang saya nggak tahu namanya. Oh, saya udah pada Tuhan beginilah, bilang sama gembala pulang vaksin. Saya bilang siapa sih saudara-saudara ini gitu ya, dengan lantangnya. Karena sering orang membawa nama Tuhan untuk membenarkan supaya meminta pengakuan daripada orang lain. Tapi orang yang mempunyai kedalaman persekutuan dengan Tuhan dan kebenaran Tuhan gak akan goyah. Kenapa? Karena dia selalu dapatkan pengertian daripada Tuhan. Coba seperti yang tadi. Oh, kalau gitu saya nggak usah kuliah lagi. Kenapa nggak jadi kuliah? Dulu ketika pelayanan ini dimulai tahun 2015, itu juga kan sudah santer terdengar dengan recap pengangkatan kedatangan Tuhan. Sekarang pelayanan udah mau 7 tahun. Nah, kalau saya dulu berperilaku bodoh,
nggak bijak gitu ya, saya berhenti aja untuk melakukan semuanya, bengong-bengong aja gitu, nggak lakukan apa-apa dalam hidup. Padahal Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang didapati bekerja melayani Tuhan dalam segala bentuk yang kita bisa lakukan. Seorang ibu rumah tangga bekerja melayani keluarga. Kenapa melayani keluarga juga bentuk pelayanan? Karena apapun yang kamu perbuat, firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan kita akan menerima upah dari apa yang kita lakukan. Jadi pelayanan itu bukan sekedar pelayanan mimbar. Bahkan orang bekerja di sekuler pun bekerja dengan jujur, takut akan Tuhan, itu juga pelayanan. Nah, apa tugas seorang ayah yang bekerja, misalnya mencari nafkah? Apa tugas pelajar? Ya belajar. Nah, apa enggak perbuatan seperti ini enggak bijaksana gitu loh. Saya nggak tahan lagi malam itu, saya langsung keluar dari situ karena atmosfernya nggak enak. Ini bukan atmosfer mimbar di RC yang saya bangun dari dulu gitu loh. Tadi kan saya katakan kalau saya tidak cakap mengelola hati dengan panas hati, saya bisa bilang ke tim admin, ya sudah sekarang kalian sediakan makanan rohani untuk orang-orang yang kalian jangkau. Itu bukan karakter pengajaran TRC. TRC hanya bicara firman Tuhan, ketaatan, kekudusan hidup, kesetiaan, takut akan Tuhan. Yang lain-lain gak usah bawa ke sini. Dulu juga saya sudah peringatkan itu sebetulnya. Tadi kan saya sudah katakan bersyukur Roh Kudus buatkan aku untuk menahan hati. Jadi saya tidak mengungkapkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain gitu ya. Jadi kalau soal pertanggungjawaban pelayanan ini adalah saya yang sebetulnya paling bertanggung jawab. Saya sebetulnya nggak larang orang kalau ada yang berkata bahwa dia menolak vaksin, nggak apa-apa. Itu saya nggak pernah bicarakan karena nggak terlalu penting. Bahkan beberapa orang japri saya atau inbox saya tanya tentang vaksin, saya nggak jawab. Bahkan yang terakhir ini ada yang lucu lagi. Ada seseorang tanya saya tentang vaksin atau tentang katanya perayaan Natal bla bla bla, ada istilah yang lain. Saya dengan bijaksana aja menjawab, maaf saya tidak ada komen tentang vaksin. Lalu pertanyaan kedua, maaf saya belum sampai pengetahuannya tentang yang ini gitu ya, karena pengetahuan saya firman Tuhan taat saja gitu, berdoa memuji Tuhan, berubah menjadi pelaku firman, takut akan Tuhan gitu. Lalu orang ini kemudian bilang saya, kalau begitu saya mau telepon sebentar saja, saya mau sampaikan pesan Tuhan. Saya bahkan saya nggak kenal Anda gitu ya, saya nggak tahu saudara terindikopnya seperti apa. Saya betul-betul sama prinsipnya dengan oknum hamba Tuhan yang saya rekomendasikan videonya. Bagaimana mungkin saya dengan mudahnya percaya kepada orang yang ujuk-ujuk bilang saya mau sampaikan pesan Tuhan, saya bahkan tidak tahu saudara siapa gitu loh. Saya pun punya persekutuan dengan Tuhan gitu. Di waktu yang lalu 2016an ya tepatnya, Tuhan sudah membuat saya, jadi kalau saya ngerti kenapa sih harus terjadi begini ya, hal yang gak enak di waktu lalu. Ternyata Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya belajar. Karena dulu juga begitu, ada orang dari Bali kalau nggak salah, saya mau sampaikan pesan kepada Pak Atta, anakku Pak Atta selingkuh, begini. Ada juga beberapa orang dan mereka adalah orang-orang yang sakit hatian gitu ya. Katanya nanti rumah Pak Atta selingkuh dekat dengan rumah Daud di surga gitu. Saya bilang, aduh ini mah terlalu ngantur gitu ya. Saya sedang banyak berdoa untuk kita, terlebih para tim TRC gitu ya, supaya memiliki roh hikmat untuk membedakan roh gitu. Jadi jangan asal percaya orang pesan Tuhan lah, kemudian sampaikan ini dan itulah gitu ya. Jangan begitu mudah percaya gitu loh. Harus kenal siapa. Bahkan sahabat setia pun yang coba sampaikan entah itu pesan Tuhan lah,
mimpi, penglihatan, nubuatan, saya nggak begitu mudahnya percaya, nggak lantas langsung menerima gitu ya. Saya juga punya persekutuan dengan Tuhan, saya bisa bertanya kepada Tuhan gitu kan. Jadi justru bagi saya orang yang mudah diombang-ambingkan seperti itu, mudah dipengaruhi pesan Tuhan. Nih, perhatikan pernyataan saya. Begitu mudahnya percaya kepada apa kata orang. Kenapa? Dengarkan kata saya. Karena sebetulnya dia juga nggak punya keyakinan dengan hubungannya dengan Tuhan. Kalau orang punya kedekatan dengan Tuhan, Tuhan akan bisa bicara ke dalam hatinya, memberikan dia pengertian. Jadi dia teguh seperti saya dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan sendiri, dari Tuhan. Saya nggak perlu pesan Tuhan yang saya menghargai, tapi maksudnya nggak begitu serta-merta mudah percaya pada pesan Tuhan yang disampaikan orang-orang yang bahkan saya nggak tahu track recordnya. Apalagi dari mimpi itu perlu diuji. Yang terbaru ini saya dapatkan dari pembaca firman Tuhan juga. Nabi dalam perjanjian lama itu kan diangkat oleh Tuhan. Kalau Nabi salah pun akan Nabi itu pun akan diberikan sanksi gitu ya. Udah seorang Nabi gitu bisa salah. Apalagi kita kalau soal dari mimpi itu bisa harus diuji gitu loh. Dan tadi saya katakan secara sederhana, hal-hal seperti itu tidak membangkitkan iman. Cara yang paling mudah untuk mengetahui daripada Tuhan, mendatangkan damai sejahtera, membangun, memotivasi, dan tidak melakukan hal yang aneh. Tapi apa yang terjadi di panggung TRC yang kemarin? Yang adalah orang jadi menunjukkan kebohongannya. Orang atasannya bilang sebagai bukti disuntik vaksin, dikasih video, dikasih suntikan yang lain. Berarti apa? Ketidakjujuran, kebohongan, tidak berasal daripada Tuhan. Orang jadi ketakutan, gak pergi kuliah lagi. Loh, kenapa gak kuliah? Lihat efek-efeknya, dampak-dampaknya yang tidak dari Tuhan, yang aneh-aneh. Makanya tadi kan saya bilang, kalau saya ikutin kedagingan saya mau bilang pada tim admin, sekarang kalian sediakan makanan sendiri di grup itu. Tapi saya harus mati terhadap daging saya sendiri gitu. Saya anggap aja memang mereka kan juga ada di bawah otoritas kerohanian saya. Mereka juga ada dalam didikan saya gitu ya. Sekalipun memang ada kesan-kesan ada yang memegahkan diri gitu. Itu tidak dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang dari Tuhan itu adalah keteraturan. Ada hierarkinya. Gitu. Nah, jadi makanya selalu kembali saya katakan, yang selalu saya tekankan di sini adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup benar. Dan itu ditentukan sikap ketaatan kita. Jadi kembali saya katakan bahwa sebagaimana Nuh benar di hadapan Tuhan, kita sudah dapatkan definisi yang tidak terbantahkan dari dua firman Tuhan lagi loh. Firman Tuhan tadi loh, orang benar adalah orang yang hidup melakukan perintah Tuhan dan berpegang pada segala ketetapannya. Itu yang saya katakan di sini. Ngomongin soal vaksin, apa istilah, apa yang lain juga gak membuat kita jadi orang benar. Itu bahkan buat orang sombong, gak membangun iman. Jangan bawa-bawa ke mimbar TRC. Itu yang saya buat kemarin saya kecewa. Tapi ya harus segera dibereskan gitu ya. Dari situ aja kan orang bisa melihat orang yang dipimpin oleh roh itu pasti ada keteraturan, gak membanggakan diri, menjadi seperti seorang yang apa ya, saya ini loh ya gitu deh, ada kerendahan hati, ada keteraturan. Itu cara penilaian yang berasal daripada Tuhan. Dan segala sesuatu yang membangun iman itu dari Tuhan, itu yang saya bagikan dalam firman Tuhan. Dan Tuhan berpegang pada janjinya. Orang yang berpegang pada perintah Tuhan, dia akan menjadi benar dan dia yang akan hidup. Gitu ya. Hanya kemarin orang itu, saya pikir orang ini kurang bijaksana ya.
dari chat sebelumnya kan sebenarnya dia mesti ngerti kalau saya nggak tertarik untuk ngobrol sama dia. Terus mau ngajak telepon ya saya blokir aja. Saya bersyukur, terima kasih kepada Roh Kudus yang memberikan saya roh hikmat untuk membedakan roh. Saya bisa tahu ada something di dalam diri orang ini. Gitu. Jadi saya tahu dari Tuhan apa tidak. Karena komparasinya dengan persekutuan saya dengan Tuhan, gitu ya. Nuh diselamatkan oleh Tuhan karena hidup benar di hadapan Tuhan. Kejadian 18 ayat 26. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh kota itu karena mereka. Kembali lagi yang kesekian, saya katakan orang benar itu siapa? Bukan semua orang Kristen, tapi semua yang melakukan perintah Tuhan dan berpegang pada segenap ketetapannya dengan setia. 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam hal perkara Uria orang Heti. Daud disaksikan orang sudah berada di surga. Daud seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan dikatakan dia melakukan apa yang benar. Apa yang benar dalam pandangan Tuhan itu seperti apa? Ya berarti seperti yang Tuhan mau. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang benar di mata Tuhan. Itu yang kita kejar. Jadi pesan saya, kalau kemarin saya bagikan pesan di pesan akhir 2020 itu sharing yang lalu yang baru divideokan, dan ini juga merupakan bagian daripada pesan tuntunan lah ya untuk 2022, supaya kita tidak menjadi lemah, jangan menjadi sia-sia apa yang kita sudah bangun, supaya kita tetap kuat. Kita harus berpegang pada perintah Tuhan, tetap pelihara ketaatannya. Tadi kan sudah katakan, sudah terlalu sering berbaca dengan segenap hati firman Tuhan, selalu ada penekanan setia, takut akan Tuhan, melakukan segenap perintah Tuhan. Banyak banget kan itu yang diulangi. Kenapa sampai ada kitab ulangan? Salah satu yang saya pahami adalah karena itu hal yang penting. Tadinya saya anggap apakah ini diulang, diomongin sama Musa karena mereka itu adalah hanya sebagian kecil dari yang hidup, sisa dari yang pada mati di padang gurun gitu ya. Tapi saya pahami bahwa salah satu alasan kenapa harus ada kitab ulangan adalah karena itu hal yang penting. Diulang ketaatan, setia, berpegang pada perintah Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi itu yang kita harus pegang seumur hidup kita tanamkan dan kita hidupi dalam diri kita, gitu ya. Dan yang kedua, untuk mendukung memelihara ketaatan tadi, ini juga saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, supaya ketaatan kita itu berjalan baik, gitu ya. Kita nggak boleh lupakan yang kedua ini, menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Kalau saya tidak sedang membuatkan RSSP baru, hal yang tidak bisa saya tinggalkan adalah persekutuan saya. Sampai saya bilang hal-hal yang praktikal, gitu ya. Kalau saya terlalu capek kena olahraga atau kurang tidur, saya mundurkan jam doa saya. Ya mungkin jadi jam 3, bahkan kali ini saya jam 4 gitu. Masih jam 4 masih oke lah. Dulu jam 4 jam doa saya. Daripada saya ngantuk-ngantuk kan, saya bahkan tetapkan porsi doanya harus konsisten. Berdoanya sekian, bahasa rohnya sekian gitu, sekian lama, karena
memang bukan yang dicari bukan kuantitas mata, tapi pastilah kualitas juga beriringan dengan kuantitas gitu. Saya jaga persekutuan dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan yang mendukung poin yang kedua ini adalah Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lemah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersanjung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Jadi nantikan Tuhan di dalam persekutuan pribadi, supaya dapatkan kekuatan baru untuk menjalani hari yang baru, sehingga terus bisa berjalan, memelihara semuanya, memelihara kerohanian, dan memiliki kekuatan semangat untuk mengikuti Tuhan dan mempertahankan ketaatan. Perlu kekuatan baru ya daripada Tuhan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mazmur 84 ayat 6 ayat 7. Bahkan hujan pada musim menyeluruhinya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bukankah kita hendak menghadap Allah di Sion? Hendak menghadap Allah. Sion itu kan tempat gunungnya Tuhan, tempat Tuhan berdiam, surganya Tuhan. Kita semakin lama semakin kuat. Sekalipun kita melewati lembah Baka, kita akan mendapatkan kekuatan baru kalau kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sekalipun dalam berdoa kok kelihatannya sangat berat, tapi justru kalau kita bertekad untuk mendisiplinkan diri, bertekad untuk mencari Tuhan, Tuhan itu akan ketemu. Dan nanti kita akan bersyukur bahwa saya sering seperti itu. Sekalipun tadi begitu sukarnya untuk naik ke hadirat Tuhan, tapi kemudian saya nggak menyesal karena kekuatan baru saya dapatkan. Dan itu yang membuat saya tetap teguh berdiri sampai hari ini. Jadi yang kita bicarakan adalah firman Tuhan, ketaatan, takut akan Tuhan. Itulah mimbar di ars. Dan pertanggungjawaban tentang itu Tuhan akan tanya, minta kepada saya, gitu ya, bukan kepada yang lain. Kalau ada di antara kita yang dapatkan sesuatu, entah nubuatan, entah mimpi apa dapat dari doa, atau tentang vaksin gitu ya, itu kan tidak ada dalam yang vaksin ini nih, nggak ada dalam bahasan TRC, kan itu tidak berdampak pada iman seseorang gitu ya. Terserah orang mau dapatin apa-apa, saya mau pegang firman Tuhan, saya mau ajarkan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, taat, karena ketaatan akan membuat seseorang kuat, menjadi orang benar dan diselamatkan oleh Tuhan. Gak ada yang lain-lain. Jadi kalau merasa dapat panggilan yang lain, bisa membagikannya di akun pribadi, jangan di mimbar, di arsip. Ya. Jadi pegang ketaatan, pegang persekutuan dengan Tuhan. Gitu ya. Dengan perjalanan kerohanian sekarang, saya nggak begitu mudahnya percaya kepada orang yang bilang pesan Tuhan segala macam. Saya juga nggak tahu predikornya, sedangkan sahabat yang sudah lama pun dapatkan sesuatu seperti Burini itu sangat teratur. Dia japri saya dulu. Dia japri saya dulu, baru ada izin ya. Itu namanya keteraturan. Jadi ya sembarangan, nggak serampangan, memegahkan diri nggak teratur gitu ya. Ada otoritas, ada keteraturan. Saya baca dulu, saya doakan dulu, baru saya bagikan kan. Kalau memang itu tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan yang saya ajarkan. Jadi nggak kayak orang yang nggak kayak orang yang hidup di rimba gitu, main sikat gitu, seperti yang itu deh. Di sini nggak dibenarkan seperti itu, gitu ya. Nah, ayo saya mau kita bersama-sama terus tahun yang akan datang, kita terus bertumbuh, kita bahkan sampai ke Sion itu. Dan
Apa yang saya berikan pada kalian, para sahabat terkasih dan juga saudara, bukan mimpi ya, bukan mimpi, apalagi tentang vaksin gitu ya. Bukan. Saya bagian firman Tuhan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa kita baca semuanya, gak perlu diuji firman Tuhan. Lakukan itu, kita taat, berpegang dengan setia, lakukan itu, dan jaga persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru supaya kita tetap kuat. Nah, kiranya pesan penting pada video sharing kali ini meneguhkan hati kita untuk tetap berjuang di hari-hari yang akan datang di tahun 2022. Dan ini menjadi salah satu pesan saya di akhir tahun ini, supaya kita ingat apa yang saya bangun dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini mau masuk 7 tahun, gak pernah menyimpang dari apa? Ketaatan, takut akan Tuhan, kekudusan Tuhan. Orang-orang yang saya lihat videonya, dia sungguh-sungguh punya persekutuan dengan Tuhan, selalu bicara be holy, takut akan Tuhan dan juga kuduslah kamu. Fear of God and be holy, takut akan Tuhan dan kuduslah kamu. Gak ada ngomongin yang lain-lain. Bahkan yang terbaru, saya lihat videonya Sadu Sundar Safaras yang hati saya tahu dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia dapat tugas daripada Tuhan untuk mempersiapkan orang untuk martir. Kemarin dia bilang, ya memang mau gak mau jadi vaksin, kalau enggak saya gak bisa pergi bepergian ke luar negeri untuk mengadakan conference, untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya untuk mengadakan conference di beberapa negara, ya kan? Dia ya ambil aja, tapi saya sangat setuju sikapnya yang dulu juga sama. Kesehatan kita, perlindungan kita, keselamatan kita semata-mata dalam perlindungan Tuhan, dan miliki pola hidup sehat gitu. Orang-orang ini juga bicara tentang kekudusan hidup, takut akan Tuhan gitu ya. Nah, perhatikan apa yang saya bagikan, firman Tuhan yang saya bagikan kali ini. Kiranya kita terus bersama-sama sampai masuk ke tanah perjanjian, kota Allah, Sion, tempat Allah berada. Kita bersama-sama di sana karena kita setia berpegang pada segala segenap perintah dan ketetapan Tuhan. Itu akan membuat kita kuat. Si jahat tidak mengalahkan kita, mengintimidasi kita, lalu pembelaan Tuhan turun atas kita. Tuhan akan support kita, memberikan kekuatan, dan kita jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang membangun iman, itu yang menyelamatkan ketaatan, kekudusan ini, bukan yang lain-lain. Gitu ya. Ya itu harapan saya. Kiranya kita sungguh-sungguh membayar harga. Saya juga bilang, saya juga tahu rasanya bagaimana melewati pintu yang sesat dan jalan yang sempit. Kita sama. Apalagi kalau saya sampai, yang tadi saya bilang, tapi kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita tak bisa melakukan apa? Ya istirahatnya dibanyakin, pola hidup sehatnya dipertahankan. Karena kita beribadah kan perlu tubuh. Gitu. Jangan menyerah, nanti rugi. Kalau malas bersekutu dengan Tuhan, kalau persekutuannya dengan Tuhan tidak dijaga, berarti apa? Gak punya kekuatan baru untuk melewati hari-hari. Kita harus terus bergandengan tangan dengan Tuhan supaya kita kuat sampai pertandingan iman selesai. Nah, kiranya apa yang saya bagikan ini memberkati kita, membangkitkan semangat kita di akhir tahun ini, dan memberikan semangat baru untuk kita tetap berjuang di hari-hari yang akan datang, di tahun yang baru, seperti pada kesaksian bahwa Tuhan mengasihi kita gitu ya. Pada kesaksian itu juga dikatakan yang terbaru yang hari Jumat gitu ya. Dan Tuhan mencari orang yang bersungguh hati. Kalau kita bersungguh hati untuk taat kepada Dia, kepada Tuhan, untuk takut akan Dia, Tuhan akan menopang kita. Jadi miliki kesungguhan hati itu, segenap hati sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, dan jangan sampai kompromi dengan ketaatan, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini.
Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat Pak, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.